Hujan baru saja berhenti ketika Aruna melajukan motor bututnya di jalan raya yang masih basah dan licin. Udara sore itu terasa berat, seperti ikut memikul beban hidupnya. Setelah shift panjang di kafe tempat ia bekerja, tubuhnya terasa remuk, tapi ia masih harus mengantar pesanan ojek online agar uangnya cukup untuk membayar sewa kontrakan bulan ini. Motor tuanya mengeluarkan suara bergetar setiap kali ia memutar gas. Helmnya sudah retak sedikit di samping, jaketnya pun penuh tambalan. Tapi Aruna tidak punya pilihan. Hidupnya sudah terlalu sempit untuk meminta kenyamanan. Semoga tidak hujan lagi, gumamnya, mengusap kaca helm yang masih berkabut dari sisa hujan. Jam menunjukkan pukul 17.40. Lalu lintas padat, semua orang ingin cepat pulang. Aruna melajukan motor perlahan karena jalanan licin. Sesekali ia menyalip mobil-mobil yang berhenti karena macet. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, cepat sampai, cepat kirim pesanan, cepat kembali bekerja. Dari kejauhan, seorang anak kecil tiba-tiba berlari di pinggir jalan, entah mengejar bola atau kucing. Aruna memicingkan mata. Anak itu berdiri terlalu dekat dengan bahu jalan. Jangan-jangan. Dan benar saja. Dalam sekejap, anak kecil itu berlari menyeberang tanpa melihat kendaraan. Astaga! Aruna refleks membanting setang ke kanan. Motor tuanya bergoyang keras. Ia kehilangan kendali. Semuanya terjadi dalam hitungan detik, dan suara hantaman itu memecah dunia. Brak! Motor Aruna menghantam bagian depan sebuah mobil hitam mewah yang berhenti di pinggir jalan. Benturannya keras, logam motor ringsek, kaca depan mobil retak di sudutnya. Aruna terjatuh, tubuhnya terbanting di aspal dingin. Terdengar klakson, teriakan, dan suara gaduh orang-orang yang melihat. Aruna mengerang, mencoba bangkit walau lututnya berdenyut sakit. Tangan kirinya berdarah, namun ia tak peduli. Ia hanya menatap ngeri mobil yang baru saja ditabraknya. Mobil itu bukan mobil biasa. Itu mobil mewah. Sport. Dengan plat nomor khusus. Harga kerusakannya pasti bisa membeli satu kampung. Oh Tuhan, habislah aku, bisiknya lirih, wajahnya memucat. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tinggi keluar. Jaket hitam, celana mahal, jam tangan yang harganya mungkin setara dengan gaji Aruna setahun. Rambutnya basah karena hujan yang belum sepenuhnya berhenti. Ia berjalan ke arah Aruna. Tatapannya dingin, tapi tidak marah. Justru aneh. Seperti mempelajari wajah Aruna. Kamu tidak apa-apa. Suaranya tenang tapi dalam. Aruna menggeleng cepat. Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja, anak kecil tadi. Pria itu menunduk memeriksa mobilnya sebentar, lalu kembali menatap Aruna. Mobil saya bisa diperbaiki, katanya datar. Tapi kamu terluka. Aruna terkejut. Orang seperti ini biasanya langsung marah-marah. Mengancam bayar ganti rugi. Mengancam penjara. Tapi pria ini berbeda. Namun sebelum Aruna sempat merasa lega, suara lain muncul dari dalam mobil. Alvaro. Apa yang terjadi? Seorang pria paruh baya dengan jas mahal turun dari kursi penumpang. Wajahnya tegang. Ia melihat kerusakan mobil, lalu melihat Aruna, dan langsung memekik marah. Gadis miskin tak tahu diri. Kau tahu berapa harga mobil ini? Aruna menunduk dalam-dalam. Lututnya bergetar. Nafasnya tersengal. Saya minta maaf, Pak,
Saya tidak sengaja, ada anak kecil. Berhenti membuat alasan, teriak pria itu. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus bayar kerusakan ini. Kalau tidak, aku pastikan kau masuk penjara. Aruna seperti ditampar realitas. Bayar? Dengan apa? Seluruh hidupnya mungkin tak bisa melunasi lampu depan mobil itu. Ia menatap pria bernama Alvaro itu dengan mata memohon. Tolong, Tuan, saya. Namun pria paruh baya itu tak membiarkannya bicara. Kau pikir kami bisa iba hanya karena kau menangis? Mobil pewaris perusahaan Ardianto Group ditabrak, dan kau mau kabur begitu saja? Polisi. Panggil polisi. Aruna pucat. Ia gemetar semakin hebat. Tubuhnya mungkin terluka, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia memandang Alvaro lagi. Tuan, saya benar-benar tidak punya uang. Saya bahkan belum bayar kontrakan bulan ini. Tolong, jangan laporkan saya mohon. Di keramaian itu, orang-orang mulai mengambil video. Beberapa berbisik sinis. Kasian banget cueknya. Tapi ya salah dia juga, nabrak mobil orang kaya. Mobil itu harganya miliaran, mana bisa dia bayar? Aruna menunduk. Hatinya terasa seperti diremas. Ia ingin hilang saja dari dunia. Ingin lenyap. Tiba-tiba Alvaro mengangkat tangan. Cukup, katanya tegas. Suara itu langsung memotong semua keributan. Bahkan pria paruh baya itu terdiam. Alvaro menatap Aruna dengan sorot mata yang aneh. Seperti melihat hantu masa lalu. Tidak perlu panggil polisi. Pria paruh baya itu terkejut. Tapi, Tuan Alvaro, mobil Anda. Saya bilang tidak perlu. Ada wibawa dalam suara Alvaro yang membuat semua orang menurut. Pria itu mengembuskan napas kesal, tapi tidak berani membantah. Semua orang mundur beberapa langkah. Lalu, Alvaro menatap Aruna. Namamu siapa? Aruna, jawabnya gemetar. Aruna. Alvaro mengulang perlahan, seolah nama itu penting. Tatapannya seakan menusuk sampai ke hati. Kau harus ikut saya, katanya tiba-tiba. Aruna terlonjak. Untuk apa, Tuan? Untuk menyelesaikan masalah ini. Nada suaranya datar. Tidak memberi ruang bantahan. Aruna mengangguk pelan, meski dadanya berdegup tak karuan. Ia berdiri sambil menahan sakit. Lututnya nyeri, tapi ia mengikuti Alvaro karena tak punya pilihan lain. Saat berjalan menuju mobil, ia masih sempat melirik bagian depan mobil hitam itu. Retaknya cukup besar. Biayanya pasti puluhan, mungkin ratusan juta. Ya Tuhan, bisiknya, hampir pingsan oleh stres. Alvaro menatapnya lagi. Kau takut? Tanyanya tiba-tiba. Aruna mengangguk kecil, matanya memerah. Tentu saja, katanya lirih. Saya tidak tahu harus bagaimana, saya bahkan tidak punya 100.000 rupiah sekarang. Alvaro menghela napas. Masuklah. Kita akan bicara di tempat lain. Aruna memaksakan diri masuk ke mobil, duduk di kursi belakang. Tangannya gemetar, seluruh tubuhnya terasa ringan seperti kehilangan tenaga. Mobil berjalan menuju sebuah gedung megah di tengah kota, kantor pusat Ardianto Group. Di sepanjang perjalanan, Aruna memikirkan satu hal. Hidupku benar-benar berakhir hari ini. Tapi ia tidak tahu bahwa kecelakaan itu bukanlah akhir.
melainkan awal dari sesuatu jauh lebih besar dan jauh lebih rumit. Saat mobil berhenti di basement gedung, Alvaro menoleh, menatap Aruna dari kursi depan. "Aruna," katanya pelan. "Mulai detik ini, hidupmu akan berubah." Aruna menelan ludah. "Berubah? Bagaimana, Tuan?" Alvaro tersenyum samar. Senyum yang sulit diartikan. "Kau akan tahu sebentar lagi." Dan entah kenapa, senyum itu membuat tubuh Aruna semakin gemetar. Ia tidak tahu bahwa alasan pria itu menahannya adalah sesuatu yang bisa membuat seorang gadis miskin sepertinya menangis tersedu-sedu. Lift menuju lantai paling atas gedung Ardianto Group bergerak perlahan, tapi bagi Aruna rasanya seperti terperangkap dalam kotak sempit bersama rasa takutnya sendiri. Setiap detik terasa berat. Tubuhnya masih gemetar, lututnya masih sakit akibat jatuh, namun pikiran buruk yang jauh lebih menyakitkan berputar-putar di kepalanya. Bagaimana jika ia tetap dituntut? Bagaimana jika ia harus membayar mobil itu? Bagaimana jika keluarganya juga ikut terseret masalah ini? Aruna menggenggam ujung jaketnya erat-erat, berusaha menahan air mata. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin napasnya tak beraturan. Denting lift terdengar. Pintu terbuka. Aruna melangkah keluar dengan kepala tertunduk saat Alvaro memberi isyarat. Ruangan yang mereka masuki sangat luas, lantainya berkilap seperti kaca. Di dinding terpampang foto-foto besar pemilik perusahaan, termasuk foto Alvaro muda bersama ayahnya. Para staf melirik mereka, terutama Aruna yang tampak lusuh dan penuh luka. "Ini ruang direksi." "Ikuti aku," kata Alvaro singkat. Aruna mengangguk. Ia merasa seperti seekor anak ayam yang digiring masuk ke kandang serigala. Saat mereka mendekati ruang pertemuan besar, pintu terbuka otomatis. Di dalam, beberapa orang sudah menunggu, termasuk pria paruh baya tadi, yang ternyata adalah Paman Ardi, adik dari mendiang ayah Alvaro. Ada juga beberapa pengacara perusahaan dengan jas rapi dan wajah kaku. Begitu Aruna masuk, ruangan langsung terasa mencekam. "Kenapa kau bawa anak ini kemari?" tanya Paman Ardi dengan tatapan menusuk. Alvaro duduk di kursi utama, sementara Aruna berdiri saja di dekat pintu, tidak berani bergerak. "Kita perlu membahas kejadian tadi," ujar Alvaro. "Tidak usah dibahas lagi," bentak Paman Ardi. "Mobilmu rusak parah. Kau tahu berapa biaya perbaikannya, kan? Dan gadis ini, siapa dia? Apa dia punya uang? Jelas tidak." Aruna mengecilkan badan, seperti berharap bisa menghilang. "Duduklah," kata salah satu pengacara kepada Aruna. Aruna menatap kursi itu, ragu. Saya berdiri saja, Pak." "Duduk." "Berdiri." Perintah datang bersamaan dari dua orang berbeda, salah satu pengacara dan Paman Ardi. Aruna membeku. Alvaro mengusap pelipisnya. "Duduklah," katanya, kali ini lebih lembut. Aruna akhirnya duduk perlahan, menahan nyeri di lututnya. "Saya minta maaf atas kejadian ini," katanya lirih. "Saya tidak sengaja menabrak mobil itu. Anak kecil tiba-tiba berlari dan..." "Kau pikir kami peduli?" potong Paman Ardi. "Anak kecil? Ngawur. Mobil itu hancur di depan mata. Kau harus tanggung jawab." "Pak, saya bahkan tidak punya uang untuk..." "Tentu saja tidak," teriak pria itu, wajahnya merah. "Makanya orang miskin seperti kalian tidak pantas berada di jalanan kota besar. Hanya membawa masalah." Aruna menggigit bibir, menahan sakit di hati.
Namun sesuatu dalam tatapan Alvaro membuat Aruna berhenti menangis. Pria itu tidak tampak marah, tidak juga tampak puas. Justru, seolah sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Salah satu pengacara membuka berkas. Kerusakan mobil mencapai setidaknya 270 juta rupiah, katanya tenang. Aruna menutup mulut dengan tangan. 270 juta. Kepalanya berputar. Ia hampir pingsan. Nominal awal, tambah pengacara itu tanpa simpati sedikit pun. Belum termasuk biaya penarikan, pengecekan mesin, dan penggantian beberapa bagian yang kemungkinan ikut rusak. Aruna gemetar hebat. Tuan, saya benar-benar tak mungkin membayar angka sebesar itu, saya. Berarti kau akan kami proses secara hukum, kata Paman Ardi cepat. Sederhana saja. Aruna memandang sekeliling, berharap seseorang akan menolongnya. Namun semua orang melihatnya seperti beban. Hanya Alvaro yang tetap diam. Pak, saya mohon, suara Aruna pecah. Saya satu-satunya yang menafkahi ibu dan adik saya. Jika saya dipenjara, mereka tidak akan bertahan. Tolong, saya mohon. Kalau begitu bayar kerusakan mobilnya, bentak Paman Ardi. Air mata Aruna jatuh. Saya tak punya apa-apa, Pak. Keheningan merayap di ruangan. Tidak ada yang merasa iba. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Sampai akhirnya Alvaro bicara. Sudah cukup. Semua kepala menoleh padanya. Aku tidak ingin menuntutnya, ujarnya tenang. Apa? Paman Ardi bangkit. Kau sudah gila, Alvaro. Kau akan membiarkan gadis ini lolos begitu saja. Mobil itu bisa diperbaiki. Dengan biaya besar. Kau pikir uang jatuh dari langit? Tidak, jawab Alvaro datar. Tapi aku punya uangnya. Paman Ardi menggeram. Masalahnya bukan hanya uang. Masalahnya adalah tanggung jawab. Gadis ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aruna menunduk dalam, punggungnya bergetar. Namun Alvaro memandangnya lama. Sangat lama. Hingga Aruna merasa jantungnya berdetak terlalu kencang. Ia kemudian berdiri dan berkata dengan suara yang mengejutkan seluruh ruangan. Baiklah. Jika tanggung jawab itu yang kalian inginkan. Alvaro menatap Aruna tepat di mata. Maka aku punya solusi. Aruna menahan napas. Pengacara-pengacara itu saling menatap bingung. Paman Ardi memejamkan mata, putus asa. Solusi apa? Tanyanya kesal. Alvaro memasukkan kedua tangan ke saku celananya sambil bersandar ringan pada meja. Gadis ini, katanya perlahan. Aruna akan bertanggung jawab dengan cara lain. Aruna menatapnya, wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apa maksud Tuan? Suaranya hampir tak terdengar. Alvaro menarik napas panjang. Jika kau tidak bisa membayar mobil itu, kalau begitu kau harus menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Aruna semakin gemetar. Apa yang lebih berharga dari uang, Tuan? Alvaro menatapnya cukup dalam hingga Aruna merasa seluruh ruangan lenyap. Dan dengan nada tenang, tanpa ragu sedikit pun, Alvaro berkata, "Menikah denganku." Ruangan langsung meledak. Apa-apaan ini? Kau bercanda, Alvaro. Ini sudah kelewatan. Kau mau menikahi pelayan lusuh ini? Aruna sendiri membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari kecelakaan tadi.
Apa? Tubuhnya terasa ringan, nyaris jatuh dari kursinya. Tuan, saya menikah dengan Anda. Alvaro mengangguk ringan. Ya, menikah. Kenapa? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Aruna. Kenapa Anda memilih? Kau tak perlu tahu alasannya sekarang, potong Alvaro. Yang jelas, jika kau bersedia menikah denganku, aku akan mencabut seluruh tuntutan. Kau tidak harus membayar apapun. Hidupmu aman. Keluargamu aman. Aruna menggeleng cepat. Tapi Tuan, itu tidak masuk akal, saya bahkan tidak mengenal Anda. Kau tak perlu mengenalku untuk sekarang. Paman Ardi menatap Alvaro tajam. Kau sudah kehilangan akal sehatmu. Alvaro menoleh, tatapannya dingin. Ini keputusanku. Aruna memegang dada, napasnya berat. Ia ingin bangkit dan pergi. Tapi kakiku lemas. Aku beri kau waktu 1 hari, kata Alvaro, kembali memandangnya. Besok pagi, berikan jawabannya. Aruna memandang Alvaro dengan mata membesar, air mata jatuh satu persatu. Tuan, kenapa saya? Suaranya pecah. Alvaro terdiam beberapa detik. Tatapannya berubah lembut, sangat lembut. Hampir seperti sebuah pengakuan yang tidak ia ucapkan. Ada alasan, katanya pelan. Alasan yang akan kau pahami nanti. Dan untuk pertama kalinya, Aruna merasakan sesuatu lain dalam suara itu, bukan ancaman, bukan paksaan, melainkan kesedihan tersembunyi yang begitu dalam. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Alvaro berkata, "Besok, pukul 8 pagi. Aku menunggu jawabanmu." Aruna terdiam, tubuhnya terasa tak punya tulang. Ia tidak tahu bahwa jawaban yang akan ia berikan akan mengubah seluruh hidupnya. Selamanya. Malam itu, Aruna duduk di pinggir ranjang sempit kontrakannya. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu terasa lebih sesak dari biasanya. Lampu kuning yang temaram membuat bayangan-bayangan di dinding tampak bergetar seperti ikut merasakan kegelisahannya. Di luar, suara hujan kembali turun. Deras. Seolah langit pun sedang menangis bersamanya. Aruna masih mengenakan jaket lusuh yang tadi dipakai saat kecelakaan. Lututnya diperban seadanya, dan perihnya masih terasa setiap kali ia bergerak. Tapi rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan badai yang berkecamuk dalam pikirannya. Menikah. Kata itu terus terngiang, menghantam benaknya seperti palu besar. Alvaro benar-benar meminta aku menikah dengannya? Itu bukan mimpi, kan? Bukan halusinasi karena kepalaku terbentur? Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, napasnya tersengal. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya tanpa suara. Pintu kamar terbuka sedikit, dan seorang perempuan paruh baya masuk dengan wajah cemas. Aruna? Kamu dari tadi tidak keluar kamar. Kamu tidak apa-apa? Lututmu masih sakit? Tanya ibunya, Bu Rani, dengan suara lembut. Aruna buru-buru menghapus air mata. Aku tidak apa-apa, Bu. Tadi kamu pulang diantar mobil mewah, loh, ujar ibunya pelan. Ada apa sebenarnya? Kamu tidak sedang ada masalah, kan? Pertanyaan itu menusuk jantung Aruna. Bagaimana ia harus menjelaskan? Bahwa ia hampir dituntut ratusan juta rupiah? Bahwa seorang pria yang baru ditemuinya beberapa jam lalu memintanya menikah? Bu, Aruna membuka mulut,
tapi suaranya tercekat. Aku menabrak mobil orang tadi. Ibunya langsung duduk di sampingnya. Apa? Kamu terluka? Mana? Sini ibu lihat. Bukan itu yang penting, Bu. Aruna menunduk. Mobil yang kutabrak mahal sekali. Bu Rani terdiam. Wajahnya seketika pucat. Berapa kerusakannya? Aruna menggigit bibir, menahan tangis. 270 juta, belum termasuk bagian lain. Ibunya memegangi dada. Ya Allah! Aruna, kita tidak akan bisa membayar sebanyak itu. Tapi mereka tidak menuntut. Lanjut Aruna cepat. Ibunya mengangkat wajah. Tidak menuntut? Syukurlah. Lalu apa yang mereka minta? Aruna terdiam lama. Sangat lama. Ia menatap ibunya, dan kata-katanya terasa menghantam tenggorokan. Mereka meminta aku menikah, Bu. Bu Rani mengerjapkan mata cepat, seolah tidak percaya pendengarannya. Menikah? Dengan siapa? Pemilik mobil itu? Aruna mengangguk perlahan. Dia bernama Alvaro. Keheningan panjang mengisi kamar. Hanya suara hujan yang terdengar memukul-mukul atap seng kontrakan. Bu Rani memegang tangan Aruna erat-erat, wajahnya campuran antara takut dan bingung. Aruna, kamu tidak mengenalnya. Apa maksudnya tiba-tiba minta menikah? Itu yang aku juga tidak tahu, Bu, ujar Aruna lirih. Tapi kalau aku menolak, aku harus membayar kerusakan mobil itu. Dan kalau aku tidak bisa, aku bisa dipenjara. Tubuh Bu Rani goyah. Ia memejamkan mata, mengusap wajahnya. Aruna, kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Ibu tidak ingin kamu menikah karena terpaksa. Aruna memeluk ibunya, suaranya bergetar hebat. Ibu, aku juga takut. Sangat takut. Tapi, aku tidak mau membebani ibu. Aku tidak mau ibu harus menanggung malu karena aku masuk penjara. Bu Rani memeluknya balik, lebih erat. Anakku, ibu akan tetap mendukungmu, apapun pilihanmu. Tapi, apakah kamu yakin pria itu tidak punya niat buruk? Pertanyaan itu membuat Aruna termenung lama. Ia ingat tatapan Alvaro. Tatapan yang bukan wajah orang jahat, tapi juga bukan wajah yang mudah dibaca. Aku tidak tahu, Bu, jawab Aruna jujur. Tapi dia bilang ada alasannya. Hati-hati, Nak, Bu Rani mengusap kepala Aruna. Dunia orang kaya itu tidak seperti dunia kita. Ada rahasia, ada intrik. Ibu takut kamu terluka. Aruna menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku janji. Namun di dalam hatinya, janji itu terasa rapuh. Malam itu, Aruna hampir tidak tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika ia menerima, dan kemungkinan yang jauh lebih buruk jika ia menolak. Pukul 4 pagi, ia bangun, mengambil air wudhu, dan salat dengan gemetar. Ia menangis sepanjang sujud. Bukan karena lemah, tetapi karena bingung. Setelah menenangkan diri, ia duduk di kasur dengan pakaian paling rapi yang ia punya, kemeja putih yang sedikit kekecilan dan celana hitam sederhana. Jam menunjukkan pukul 7.12. Aruna panggil ibunya dari dapur. Sarapan dulu, Nak. Aruna menggeleng. Aku tidak lapar, Bu. Ia tidak sanggup menelan apapun.
Pukul 7.35, Aruna berangkat. Dengan motor bututnya yang kini retak di beberapa sisi. Hujan gerimis masih turun, membuat jalanan becek. Ia tidak tahu apakah ia sedang pergi menuju awal hidup baru atau awal kehancuran. Ardianto Group tampak lebih megah di pagi hari. Aruna menelan ludah saat memasuki lobi yang aman dan bersih, kontras dengan kontrakannya yang sempit. Resepsionis yang semalam melihatnya dalam keadaan lusuh kini memandangnya dengan heran. "Silakan naik, Nona Aruna." Pak Alvaro sudah menunggu. Aruna mengangguk dan masuk ke lift dengan gemetar. Denting. Pintu terbuka. Alvaro sudah berdiri di depan jendela besar ruangan. Sinar matahari pagi masuk melalui kaca, memantulkan wajah tampan dan sorot matanya yang tajam. Ia terlihat tenang, seolah yang diminta kemarin hanyalah hal kecil. Aruna berdiri beberapa meter darinya, tangan saling meremas. "Tuan," panggilnya pelan. Alvaro menoleh. "Kau datang tepat waktu." Aruna menunduk. "Saya sudah memikirkannya sepanjang malam." Alvaro berjalan mendekat. "Dan keputusanmu?" Aruna menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Kakinya terasa lemas. Namun ia mengingat ibunya. Ia mengingat ancaman tuntutan. Ia mengingat tatapannya sendiri di cermin tadi pagi, tatapan seseorang yang sudah kehabisan pilihan. Akhirnya Aruna mengangkat wajah, menatap Alvaro langsung. Saya bersedia," katanya, suara bergetar. "Saya akan menikah dengan Anda." Alvaro terdiam sejenak. Bukan terkejut. Bukan senang. Ada sesuatu yang lebih rumit di matanya. Seperti lega, tapi juga sedih. "Keputusan yang bijak," ucapnya perlahan. Tapi Aruna belum selesai. Tapi Aruna menatapnya dengan berani untuk pertama kalinya. "Saya ingin tahu alasannya." "Kenapa saya? Kenapa bukan wanita lain? Kenapa Anda memilih menikah dengan seorang gadis miskin yang bahkan tidak Anda kenal?" Alvaro berhenti bergerak. Tatapannya berubah tajam. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Aku akan menjelaskannya pada waktunya." Nada itu tegas, dingin, final. Aruna menunduk, pasrah. "Baik." Tiba-tiba, Alvaro menyerahkan sebuah mat coklat tebal padanya. "Ini kontrak pernikahan kita," katanya. "Berlaku 6 bulan. Setelah itu, kau bebas pergi." Aruna membuka map itu. Matanya menelusuri isi kontrak, aturan, batasan, konsekuensi, hal-hal yang tidak boleh ia lakukan, termasuk larangan membicarakan hubungan mereka kepada publik. Dadanya sesak. 6 bulan, gumam Aruna. "Dan selama itu, saya akan menjadi istri Anda?" "Secara legal, ya," jawab Alvaro. "Tapi tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu. Pernikahan ini hanya formalitas." Aruna mengangguk kecil, meski hatinya tetap berdebar keras. "Kalau begitu," kata Alvaro sambil menatap jam tangannya, "kita akan mendaftarkan pernikahan hari ini." Aruna mengangkat wajah dengan terkejut. Hari ini?" "Ya. Tidak ada yang perlu ditunda." Aruna menutup map itu perlahan. Tangannya gemetar hebat, tetapi keputusannya telah dibuat. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Baik, Tuan Alvaro. Saya siap." Alvaro menatapnya lama. Ada sesuatu yang tidak ia ucapkan.
Sesuatu yang jauh lebih kelam dan lebih menyedihkan daripada yang Aruna bayangkan. Tapi ia hanya berkata, "Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi." Dan Aruna tidak tahu bahwa alasan sebenarnya pria itu memintanya menikah lebih mencengangkan daripada seluruh masalah yang sedang ia hadapi. Hawa malam terasa lembab ketika Aksa berhenti di depan rumah kontrakan kecil tempat Naira tinggal. Ia mematikan mesin mobil perlahan, lalu menatap rumah sederhana itu. Dinding-dindingnya kusam, pintunya sedikit miring, lampu halamannya berkedip seolah hampir putus. Naira tinggal di tempat seperti ini, gumam Aksa pelan, nada suaranya terdengar aneh, campuran antara kaget, prihatin, dan sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit namai. Naira langsung menunduk, merasa malu. "Maaf kalau tempatnya berantakan, aku tinggal berdua sama ibu." Kontrakannya kecil, katanya lirih. Aksa menatapnya lama. "Tidak perlu minta maaf," jawabnya. "Ayo, aku antar sampai depan." Naira menggeleng cepat. "Tidak perlu. Aku bisa sendiri." Tapi Aksa sudah lebih dulu turun dari mobil, memutari bodi mobil mewah itu, lalu membukakan pintu untuk Naira seperti seorang pria yang terbiasa menghormati wanita. Sikap itu justru membuat Naira makin kikuk. Dalam hati ia mendengus. Kenapa sih dia harus sebaik ini? Dia itu orang kaya, sedangkan aku cuma begini. Mereka berjalan ke pintu rumah. Dari dalam terdengar suara batuk keras, batuk yang memantul-mantul seperti memeras paru-paru. Aksa langsung menoleh. "Itu suara ibumu?" Naira menelan ludah, wajahnya tegang. "Iya. Beliau memang sudah lama sakit. Maaf kalau jadi berisik." Tanpa menunggu respon, Naira buru-buru membuka pintu. Di dalam rumah, ruangan itu sempit. Hanya ada satu sofa tua yang busanya mulai keluar, sebuah kipas angin berputar lambat, meja kayu yang tampak hampir patah, serta foto-foto keluarga yang pudar warnanya. Seorang wanita paruh baya terbaring di ranjang kecil di pojok ruangan. Tubuhnya terlihat lemah, pipinya cekung, namun matanya tetap hangat meski terlihat sangat letih. "Naira, kamu sudah pulang." Suara ibunya terdengar lemah. Naira segera mendekat. "Iya, Bu. Maaf aku pulang malam." Ibunya mengangguk pelan, lalu batuk lagi, kali ini lebih keras. Naira refleks memeganginya, wajahnya panik sambil menepuk-nepuk punggung sang ibu. Aksa berdiri canggung di dekat pintu. Namun dari sorot matanya, jelas terlihat kegelisahan dan kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan. Akhirnya, Naira menoleh pada Aksa. "Kamu bisa tunggu di luar sebentar? Aku harus bantu ibu." Tapi ibu Naira justru melihat ke arah Aksa dengan mata terbelalak kecil. "Itu siapa, Nak?" tanya ibu Naira. Wajah Naira langsung memanas. Sementara Aksa memutuskan maju satu langkah dan membungkuk sedikit. "Perkenalkan, Bu. Saya Aksa." Senyuman yang ia berikan, sederhana, tulus, membuat ibu Naira terkejut. "Temannya Naira?" tanya sang ibu, napasnya masih berat. Naira ingin membantah. Tapi Aksa mendahului. "Saya calon suami Naira." Dek. Ruangan seperti berhenti bernapas. Naira memutar kepala, menatap Aksa seperti habis disambar petir. Apa?" "Hei, jangan sembarangan ngomong." Tapi ibu Naira justru terharu. Akhirnya, ada yang mau sama anak ibu. Suara ibu Naira bergetar, air mata meleleh di pipinya.
Naira makin panik. Bu, ini salah paham. Dia cuma... Aksa menempelkan tangan lembut di bahu Naira. Sebentar saja. Namun cukup untuk membuat Naira terdiam. Aku bukan bercanda, kata Aksa pelan, tapi tegas. Naira membeku. Ibunya menangis semakin deras, menutup mulut sambil terisak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau jaga Naira. Aksa menunduk hormat. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Naira orang baik. Saya yang beruntung. Kata-kata itu membakar jantung Naira. Bukan karena manis, tapi karena ia tahu itu bohong. Kenapa dia harus bilang begitu di depan ibu? Kenapa membuat ibu berharap? Emosi memuncak di dada Naira, tapi ia menahannya. Ia harus membantu ibunya dulu. Usai menenangkan ibu. 1 jam kemudian, ibu Naira akhirnya tertidur. Napasnya masih terdengar berat, tapi lebih stabil. Naira keluar rumah dan mendapati Aksa duduk di bangku kayu kecil di depan rumah. Lampu jalan remang-remang membuat bayangan wajahnya terlihat lembut namun misterius. Kita bicara, kata Naira dingin. Aksa berdiri. Kita bicara. Mereka berjalan ke sisi rumah yang lebih sepi. Angin malam menerbangkan rambut Naira yang kusut, wajahnya dipenuhi amarah tertahan. Apa-apaan tadi itu? Naira memulai dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kenapa kamu bilang ke ibu kalau kamu calon suamiku? Apa kamu gila? Aksa menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu ia berkata pelan. Karena itu satu-satunya cara untuk menenangkan ibumu. Naira mengepalkan tangan. Ada banyak cara lain selain bohong. Sekarang ibu jadi berharap. Kamu tahu nggak? Harapan bisa lebih sakit dari kenyataan. Aksa mundur 1 langkah, menunduk sedikit. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Tapi kamu menyakitiku. Naira tak bisa menahan suara. Aksa terdiam. Naira menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Ia tidak menangis. Tapi ia sangat dekat dengan itu. Kamu tidak tahu, selama ini aku harus berjuang. Aku harus terus bikin ibu percaya kalau hidup kami masih bisa membaik. Dan sekarang, kamu datang dan bilang sesuatu yang bakal bikin dia berharap lebih. Naira menarik napas panjang. Kenapa kamu peduli sejauh itu? Padahal kamu bahkan tidak kenal aku? Aksa ingin menjawab. Tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Akhirnya ia berkata lirih. Kamu benar. Kita belum saling kenal. Dia mendekat 1 langkah. Tapi aku ingin mengenalmu. Naira mendongak, kaget. Aksa menatap matanya langsung, tanpa berkedip, tanpa senyum, tanpa pura-pura. Aku bilang ke ibumu kalau aku calon suamimu, bukan hanya karena ingin menenangkannya. Naira menahan napas. Tangan Aksa terkepal di sisi tubuhnya, seolah menahan sesuatu yang besar. Tapi karena aku punya alasan. Suaranya retak, tertekan. Alasan yang nanti akan kamu tahu. Naira menggigit bibir, bingung sekaligus takut. Alasan apa? Tanyanya dengan suara kecil. Aksa menatapnya lama. Tatapan yang seolah menyimpan sesuatu yang sangat dalam dan sangat menyakitkan. Tapi ia tidak menjawab. Yang ia lakukan justru mengejutkan Naira dan bahkan dirinya sendiri. Aksa menunduk sedikit dan membisik pelan.
Aku janji, kamu akan mengerti nanti. Tapi untuk sekarang, biarkan aku ada di sini. Ada hening panjang. Malam terasa menahan napas. Naira memejamkan mata, lelah. Terserah kamu, gumamnya. Tapi jangan buat ibu kecewa. Aksa mengangguk. Aku tidak akan. Naira melangkah masuk kembali. Tapi sebelum pintu menutup, ia sempat melihat Aksa berdiri sendiri di bawah lampu jalan yang temaram, wajahnya seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Dan untuk pertama kalinya, Naira bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya pria ini, dan kenapa dia terlihat begitu sedih? Malam itu, rahasia pertama Aksa mulai merayap ke permukaan, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Aksa duduk sendirian di balkon apartemennya. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya, namun ia bahkan tidak menyentuhnya. Matanya kosong, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Di meja di depannya, ada sebuah bingkai foto. Foto seorang gadis muda dengan senyum cerah, rambut panjangnya dikepang, dan mata yang bersinar seperti pernah mengenal dunia tanpa luka. Aksa menatap foto itu lama. Tasya, gumamnya lirih. Ia menyentuh kaca bingkai itu dengan ujung jarinya, seolah menyentuh seseorang yang tidak pernah kembali. Setiap pagi, ia selalu menatap foto ini. Dan setiap pagi pula, rasa bersalah yang sama kembali menghantamnya. Namun pagi ini berbeda. Pagi ini, wajah Naira muncul dalam pikirannya, sekilas saja, tapi cukup membuat dadanya terasa hangat dan sakit bersamaan. Aksa mengembuskan napas keras. Aku tidak boleh ikut campur terlalu jauh. Tapi ia sudah terlanjur ikut campur. Ia sudah mengaku calon suami Naira di depan ibunya. Dan itu membuat hatinya kacau. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Aksa mengangkat. Kenapa pagi-pagi sudah teriak? Tanya Aksa datar. Suara berisik dari kantor langsung terdengar. Karena klien mau ketemu kamu jam 9. Dan jangan bilang kamu masih di apartemen. Aksa tidak menjawab. Raka mendengus. Ya ampun, kamu masih saja begini, Kak Esa. Sampai kapan kamu bakal terus mengurung diri? Dunia bergerak, tahu. Aksa menutup mata. Dia tahu. Dia sangat tahu. Tapi dunia yang dia lihat rasanya selalu setengah gelap. Raka melanjutkan, suaranya melembut sedikit. Kamu sudah 3 tahun kayak gini. Sudah cukup. Aksa menegang. 3 tahun. 3 tahun sejak kecelakaan itu. 3 tahun sejak kehilangan orang terpenting dalam hidupnya. 3 tahun sejak ia merasa hidup ini cuma sekumpulan hutang yang tidak akan pernah terbayar. Raka, suara Aksa rendah. Tolong jangan mulai. Aku nggak mulai. Kamu yang nggak selesai. Hening. Aksa akhirnya menutup pembicaraan. Aku ke kantor sebentar, habis itu. Habis itu kamu mau ke rumah gadis itu lagi, kan? Potong Raka dengan nada penuh godaan. Aksa hampir tersedak. Bukan urusanmu. Klik. Panggilan ditutup. Sementara itu, di rumah Naira. Naira bangun pagi dengan pusing yang berat. Dia tidak tidur semalaman, memikirkan semua yang terjadi kemarin. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa dia seolah peduli? Kenapa harus aku? Ia mengusap wajah, lalu bangkit untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Tapi ketika ia membuka pintu depan, ia terkejut.
Di depan pintu ada kotak besar berisi obat-obatan, susu nutrisi, dan vitamin. Semua tertata rapi, lengkap, dan berkualitas mahal. Ada secarik catatan kecil yang diselipkan. Untuk ibu. Tidak perlu dibalas. Aksa. Jantung Naira mencelat. Dia, ngapain sih ini orang? Gumamnya dengan wajah panas. Obat-obatan itu mahal. Vitamin itu mahal. Susu itu juga mahal. Jangankan membelinya, Naira bahkan tidak berani melihat harganya. Ia mengangkat kotak itu perlahan. Merasakan perasaan campur aduk aneh dalam dadanya. Kenapa aku merasa bersalah? Bisiknya lirih. Mungkin karena ia marah pada Aksa semalam. Mungkin karena Aksa baik kepada ibunya. Mungkin karena ia mulai takut kalau kebaikan itu ada harganya. Di kantor Aksa. Aksa duduk di ruangannya, mencoba fokus pada berkas-berkas kerja. Tapi pikirannya terus kembali ke wajah Naira. Ke cara ia menunduk malu. Ke mata ibunya yang berkaca-kaca. Ini tidak boleh berlanjut, gumamnya pelan. Pintu ruangan diketuk. Masuk, katanya. Raka masuk dengan membawa tablet. Kamu kelihatan kacau, kata Raka tanpa basa-basi. Aku baik-baik saja. Kamu bilang baik-baik saja sejak 3 tahun lalu. Aku nggak percaya. Aksa tidak membalas. Raka lalu menaruh foto di meja. Foto dari berita lama sudah menguning. Berita kecelakaan. Mobil rusak parah. Dan seorang gadis yang dinyatakan meninggal. Tasya. Mata Aksa menegang. Mengapa kamu bawa itu? Biar kamu sadar kalau kamu masih hidup. Keluar. Tidak. Aku bilang keluar. Suara Aksa tinggi. Raka terdiam sesaat, lalu menghela napas dan keluar dengan wajah kecewa. Saat pintu tertutup, Aksa menatap foto itu lama. Suara di kepalanya mulai bergema lagi. Ini salahmu, Aksa. Kalau saja kamu tidak menyuruhnya datang malam itu. Kalau saja kamu berhati-hati. Aksa memukul meja. Brak. Napasnya memburu, dadanya sesak. Ia menunduk dan menyentuh wajahnya, berusaha tenang. Dia masih hidup, tapi kenapa rasanya seperti ikut mati? Sore hari, Aksa kembali ke rumah Naira. Naira sedang mencuci baju di belakang rumah ketika langkah kaki seseorang terdengar. Ia menoleh dan jantungnya langsung turun ke perut. Aksa berdiri di sana. Masih dengan pakaian kantor. Masih dengan wajah yang, entah kenapa, tampak lebih lelah dari biasanya. Kamu datang lagi? Tanya Naira, mencoba terdengar kesal tapi terdengar lebih gugup dari apapun. Aksa memasukkan tangan ke saku celananya. Aku ingin memastikan ibumu. Naira menatapnya curiga. Tadi pagi kamu kirim kotak itu? Ya. Kamu pikir aku akan terharu dan tiba-tiba setuju dengan semua omonganmu semalam? Aksa menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Naira terdiam. Kenapa kamu peduli sejauh ini, Aksa? Kenapa kamu repot-repot menolong aku? Kenapa kamu harus ikut memikul beban hidupku? Aksa menatap tanah. Lalu ia mendongak perlahan, menatap langsung ke mata Naira. Sebab aku tahu rasanya kehilangan seseorang, karena aku terlambat peduli. Naira mematung. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kelembutan yang benar-benar menembus dirinya, tanpa paksaan, tanpa topeng. Aksa melangkah mendekat setengah langkah.
Nada suaranya merendah. Aku tidak ingin mengalami itu lagi. Aku tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah menderita sendirian. Dan aku tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya. Naira menggigit bibir, bingung. Kamu bicara seolah kamu pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aksa menutup mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan sendu yang menohok. Aku pernah kehilangan seseorang karena aku tidak ada untuknya. Hening panjang. Angin sore berhembus lembut. Namun dada Naira terasa sesak. Ia ingin bertanya siapa. Ia ingin tahu cerita di balik tatapan itu. Tapi sebelum ia sempat bicara, Aksa berkata, "Aku akan ceritakan semuanya. Tapi tidak hari ini." Naira menelan ludah. "Lalu kapan?" Aksa memandangnya dalam. "Saat kamu sudah siap mendengar hal yang berat." Naira terpana. Karena entah kenapa, kalimat itu membuat jantungnya berdebar tanpa ia inginkan. Aksa lalu melangkah mundur, memberi ruang. "Aku pamit dulu. Jaga ibu baik-baik." Naira hanya bisa mengangguk. Aksa berjalan pergi. Tapi tepat sebelum sudut jalan, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Dan jaga dirimu juga, Naira." Ketika ia akhirnya menghilang di tikungan, Naira menyentuh dadanya sendiri, heran karena detaknya begitu keras. Siapa sebenarnya lelaki ini, dan luka apa yang dia sembunyikan dariku? Bab ini ditutup dengan bisikan hati Naira. Kenapa hatiku mulai takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan milikku? Hujan turun sejak pagi, membasahi jalanan, menimbulkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Langit abu-abu, seolah memantulkan suasana hati Naira yang sejak semalam tidak tenang. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menatap pintu, sesekali melirik ibunya yang tertidur. Namun pikirannya tidak berhenti kembali pada kalimat terakhir Aksa kemarin. "Sebab aku tahu rasanya kehilangan seseorang, karena aku terlambat peduli." Semakin dipikirkan, semakin jantungnya terasa aneh. Ia menggigit bibir, menatap bayangannya di kaca jendela. Apa aku yang terlalu sensitif, atau dia memang menyimpan sesuatu yang besar? Ia memegang dadanya, merasakan degup yang tidak biasa. Tidak mungkin aku menyukai dia, kan? Naira menggeleng cepat. Konyol. Dia itu orang kaya, hidupnya beda dunia. Namun perasaan tidak mengenal logika. Sementara itu, di kantor Aksa, Raka masuk ke ruangan Aksa tanpa mengetuk, membawa tablet dan wajah cemas. "KSA," serunya langsung. "Kamu dalam masalah besar." Aksa mendongak pelan, masih dengan wajah dingin yang ia tunjukkan sejak pagi. "Apalagi?" Raka melemparkan tablet ke meja. "Perusahaanmu trending." Aksa mengerutkan kening. "Kenapa?" Raka menekan layar tablet dan memperlihatkan artikel berita yang baru saja dipublikasikan. CEO muda Aksa Pratama diduga memiliki tunangan dari keluarga miskin. Siapakah gadis misterius itu? Aksa langsung terbelalak. Bahkan ada foto dirinya ketika mengantar Naira pulang saat berdiri di depan rumah kontrakan Naira. Foto yang tidak ia sadari sedang diambil. "Ini dari mana?" tanya Aksa, suara menegang. "Paparazzi lokal. Kamu tahu mereka bosan dan butuh sensasi. Kamu berhenti menghadiri acara selama 3 tahun, lalu tiba-tiba tertangkap dekat rumah seorang gadis miskin di gang sempit, tentu saja mereka heboh." Aksa mencengkeram kursinya. "Ini buruk," gumamnya. "Sangat buruk."
Raka mengangguk keras. Dan komentar netizen sudah mulai gila. Aksa membacanya. Gila. CEO kaya pacaran sama gadis miskin? Itu pasti cewek matre. Numpang tenar. Tapi cantik enggak? Ada fotonya? Enggak ada. Identitas dirahasiakan. Aksa mengepalkan rahang. Ini tidak boleh sampai ke telinga Naira. Dia tidak kuat untuk skandal seperti ini. Raka mendesah. Terlambat, bro. Berita ini sudah viral. Aksa berdiri. Aku harus ke sana. Raka mengangkat alis. Ke rumahnya? Dalam keadaan berita begini? Kamu mau wartawan mumpul di sana? Aksa terdiam sejenak. Ia tahu Raka benar. Tapi ia juga tahu Naira harus tahu sebelum orang lain mengabarkan padanya. Aku tetap harus bicara dengannya, kata Aksa akhirnya. Tapi aku akan cari cara yang aman. Raka menatap sahabatnya itu lama. Untuk seseorang yang kamu bilang baru kenal, kamu serius banget. Aksa tidak menjawab. Karena dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya jauh lebih rumit dari yang bisa ia ucapkan. Di rumah Naira, awal dari bencana. Ketukan keras di pintu membuat Naira terkejut saat sedang mencuci piring. Tok, tok, tok. Naira, buka pintunya. Itu suara Bu Wahyu, ketua RT yang terkenal bawel dan suka gosip. Naira buru-buru membuka pintu, namun begitu pintu terbuka, puluhan mata orang-orang kompleks sudah menatapnya. Naira, Bu Wahyu menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Itu benar kamu tunangannya CEO kaya? Yang viral di berita? Naira mengerjap, tercengang. Apa? Ibu-ibu di belakang Bu Wahyu mulai heboh. Orangnya kemarin datang. Pakai mobil mahal. Aku lihat sendiri. Cocok tuh sama Naira. Tapi jangan-jangan cuma dipermainkan? Komentar demi komentar menusuk telinga Naira seperti panah. Apa maksud Bu? Berita apa? Tanya Naira gemetar. Seorang remaja menunjuk layar ponsel. Ini Kak. Viral banget. Naira diberikan ponsel itu, dan begitu melihat judul berita, kakinya langsung lemas. CEO muda Aksa Pratama diduga memiliki tunangan dari keluarga miskin. Ada foto dirinya, samar-samar, sedang berdiri di depan rumahnya. Ada foto Aksa membukakan pintu mobil untuknya. Mulut Naira terbuka tanpa suara. Aku bukan, ini salah paham, suaranya bergetar. Tapi ibu-ibu sudah kadung heboh. Ayolah Naira, jujur. Kamu beruntung banget dapat pria sekaya itu. Atau kamu hamil duluannya? Naira tersentak. Bu? Jangan bicara sembarangan. Loh, orang-orang kayak gitu biasanya begitu. Awas lo Naira, jangan bikin malu kampung ini. Naira merasakan panas di wajahnya. Air matanya otomatis mengumpul karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Aku tidak ada hubungan. Brak. Pintu kamar ibunya terbuka keras. Ibu Naira keluar sambil terbatuk-batuk, wajah pucat dan tersengal. Ada apa ini? Rame banget. Naira memeluk ibunya cepat. Bu, masuk lagi. Ibu nggak boleh terlalu capek. Namun Bu Wahyu justru mendekat sambil bersedekap. Ibu pasti sudah dengar, kan? Anaknya ini katanya tunangan CEO kaya. Kalau benar, syukurlah, tapi kalau bohong, hati-hati. Nama kampung bisa jelek.
Ibu Naira terbatuk keras, tubuhnya hampir jatuh. Naira panik dan memapah ibunya perlahan. Melihat itu, Bu Wahyu malah semakin sinis. Kok CEO kaya itu mau sama gadis miskin begini ya? Curiga saya. Naira menutup mata, menahan sakit di dada. Bu Wahyu, tolong jangan. Namun tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakang kerumunan. Cukup. Semua orang menoleh. Aksa berdiri di depan gang, basah kuyup terkena hujan, tapi tatapannya begitu tajam sehingga ibu-ibu langsung diam. Naira terpaku. Hatinya spontan berdetak, antara lega, panik, dan takut bercampur menjadi satu. Aksa melangkah perlahan menuju mereka, tatapannya mengunci pada Bu Wahyu dan ibu-ibu lainnya. Tidak ada dari yang ibu-ibu katakan itu benar, ucap Aksa dengan suara datar namun menusuk. Naira tidak membohongi siapapun. Saya yang membuat kesalahpahaman ini. Orang-orang langsung ribut kecil. Serius itu CEO-nya? Ganteng banget. Gila, beneran. Aksa kemudian menoleh pada Ibu Naira, menunduk hormat. Maafkan saya, Bu, karena membuat keadaan jadi begini. Ibu Naira tersenyum kecil meski batuknya belum berhenti. Tidak apa, yang penting Naira baik-baik saja. Aksa lalu menatap Naira. Tatapan yang membuat seluruh dunia serasa berhenti. Naira, bisa kita bicara sebentar? Suaranya rendah, hati-hati. Naira ingin marah. Ingin memukul dadanya karena sudah membuat hidupnya kacau. Tapi saat melihat sorot mata Aksa yang basah, entah karena hujan atau sesuatu yang lebih dalam, kemarahannya mereda. Naira perlahan mengangguk. Di balik rumah, kebohongan baru terbentuk. Mereka berdiri berhadapan di bawah atap seng yang bocor. Air hujan menetes-netes di sekitar mereka. Aku minta maaf, ucap Aksa tanpa menunggu. Semuanya di luar kendaliku. Aku tidak tahu ada paparazzi. Naira menatapnya tajam. Sekarang semua orang menyangka kita tunangan. Ibu jadi percaya. Kampung jadi ribut. Kamu mau bilang apa? Aksa terlihat tertusuk oleh kata-kata itu. Aku akan bertanggung jawab. Naira merapatkan rahang. Bertanggung jawab bagaimana? Aksa menarik napas panjang. Kita harus pura-pura tunangan untuk sementara. Apa? Naira hampir berteriak. Jika tidak, orang-orang akan terus menerormu. Ibumu akan stres. Dan perusahaan akan berspekulasi. Ini satu-satunya cara menjaga semuanya tetap stabil sampai situasinya mereda. Naira menatapnya seperti tidak percaya. Kamu gila. Pura-pura tunangan. Itu kebohongan baru. Aksa menatapnya dengan mata yang dalam, mata yang seolah menyimpan rasa sakit yang ia tidak berani ucapkan. Aku tahu ini gila. Tapi aku akan melindungimu. Melindungi ibumu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Hening panjang. Suara hujan menjadi satu-satunya musik yang terdengar. Naira menatap Aksa lama. Dan di sorot mata pria itu, yang biasanya dingin, tenang, dan tak tersentuh, Naira melihat sesuatu yang mengejutkan. Ketakutan. Kerentanan. Dan rasa bersalah yang besar. Seolah ia benar-benar tidak ingin melihat Naira terluka karena dirinya. Dan tanpa ia sadari, hatinya goyah. Naira menunduk pelan. Kalau ini yang bisa membuat ibu lebih tenang. Suaranya nyaris tak terdengar. Maka aku akan lakukan.
Aksa mengembuskan napas lega. Tapi, lanjut Naira cepat, menatapnya lagi, jangan buat aku atau ibu kecewa. Dan jangan bohong tentang hal-hal lain. Aksa mengangguk pelan. Aku janji. Namun ketika Naira berbalik pergi, Aksa memejamkan mata sejenak. Karena ia sadar. Janji itu akan lebih sulit ditepati dari yang ia kira. Karena dalam kebohongan ini, ada satu kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Ia mulai takut kehilangan Naira. Langit sore berwarna jingga keemasan ketika Aruna turun dari mobil Adrian. Angin berembus pelan, membawa aroma makanan cepat saji dari warung pinggir jalan. Di tangannya ada beberapa kantong berisi sayur segar dan susu yang ia beli setelah pulang bekerja, sesuatu yang membuatnya merasa masih seperti gadis sederhana yang dulu. Ia baru saja membuka pagar rumah ketika ponselnya berbunyi. Ting! Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Kau tidak pantas berada di sisinya. Aruna mengerutkan kening. Ia memeriksa sekeliling, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi jalanan sepi. Hanya ada beberapa anak kecil bermain bola di ujung gang. Pesan kedua masuk. Kabur sebelum terlambat. Aruna menggigit bibir. Ia mencoba mengabaikan rasa takut yang menjalar di dadanya. Ia melangkah masuk ke rumah, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Tapi sebelum ia sempat menaruh belanjaan, ing-tong. Bel rumah berbunyi. Jantungnya melompat. Dengan hati-hati ia mengintip dari jendela kecil di pintu. Dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di depan rumahnya, berdiri seorang perempuan cantik, dengan gaun blazer mewah berwarna putih, sepatu high heels berkilau, dan wajah yang tampak sempurna seperti model. Rambutnya terikat rapi, riasannya tipis namun berkelas. Tidak mungkin ia tidak mengenali wanita itu. Aruna pernah melihat fotonya di internet ketika mencari tahu nama-nama perusahaan besar milik keluarga Adrian. Risa Anindya, pewaris salah satu perusahaan media fashion terbesar di ibu kota. Wanita yang dikabarkan dekat, bahkan dijodohkan, dengan Adrian. Tangan Aruna gemetar saat membuka pintu. Bisakah kita bicara? Tanya Risa, tersenyum manis, namun mata itu dingin, menusuk, dan penuh ancaman tersembunyi. Aruna menelan ludah. Untuk apa? Aku tidak akan lama, kata Risa dengan nada halus yang dibuat-buat. Hanya 5 menit. Aruna ragu, tapi ia tidak ingin membuat masalah besar di depan rumah yang sempit dan banyak tetangga. Ia membuka pintu lebih lebar. Risa melangkah masuk. Ia memandang sekeliling rumah kecil Aruna, memperhatikan dinding kusam, sofa lama, dan rak buku sederhana. Sudut bibirnya terangkat sinis. Tempat yang unik. Aruna menahan diri untuk tidak terpancing. Kau mau bicara apa? Risa berdiri di tengah ruangan, menyilangkan tangan di dada. Aku ingin tahu satu hal, katanya pelan. Berapa yang kau minta? Aruna mengerutkan kening. Berapa? Apa? Berapa uang yang kau inginkan agar menjauh dari Adrian? Risa mendekat selangkah. Katakan angkanya. Aku bisa membayarnya. Aruna seperti ditampar oleh udara. Aku tidak. Ayolah, Aruna. Risa tertawa kecil. Kau pikir aku bodoh? Gadis miskin yang menikah mendadak dengan pria kaya? Itu klise murahan. Semua orang tahu akhir ceritanya. Aruna menggigit bibirnya kuat-kuat. Aku tidak pernah meminta uang darinya. Dan aku tidak pernah memaksanya menikah. Oh, tentu tidak,
balas Risa sinis. Kecelakaan itu murni kebetulan, ya? Dan dia begitu baik hati menikahimu karena, apa? Rasa bersalah. Aruna menunduk. Ia tidak punya jawaban. Ia sendiri tidak tahu alasan Adrian sebenarnya. Risa mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Dengarkan baik-baik, ucapnya pelan namun tajam. Adrian adalah milikku. Kami sudah dijodohkan sejak lama. Dia hanya sedang keras kepala sekarang. Tapi cepat atau lambat, dia akan kembali padaku. Aruna merasakan dadanya sesak. Aku tidak berniat merebut siapapun, katanya. Tapi kau sudah melakukannya. Mata Risa menyala marah. Dan kau tahu apa yang terjadi pada orang yang berani menghalangi keluargaku? Aruna menggeleng, takut. Risa tersenyum dingin. Mereka hancur. Aruna memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lurus ke hatinya. Tolong, pergilah, ucap Aruna akhirnya. Aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya... Baik. Risa berbalik. Tapi anggap ini peringatan. Kau tidak punya tempat di dunia kami. Kau hanya penghalang sementara. Ia membuka pintu, tapi sebelum keluar, ia menatap Aruna sekali lagi. Oh ya, jaga baik-baik keluargamu. Dunia ini tidak ramah untuk orang yang lemah. Brak. Pintu tertutup. Aruna berdiri terpaku seperti patung. Tubuhnya gemetar. Ia merasakan panas di mata, lalu air mata mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya ingin hidup normal, kenapa semua jadi serumit ini? Malam harinya. Aruna duduk di sofa sambil memandangi ponselnya. Pesan ancaman dari nomor tak dikenal terus berdatangan sepanjang malam. Lepaskan Adrian. Kau hanya membuatnya terpuruk. Dia dan Risa ditakdirkan bersama. Aruna memeluk dirinya sendiri. Kalau aku pergi, apa semua ini akan berhenti? Apa hidup Adrian akan lebih mudah tanpa aku? Tiba-tiba pintu depan terbuka. Aruna langsung bangkit. Adrian masuk dengan wajah lelah, tetapi begitu melihat Aruna, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Aruna. Ia mendekat. Wajahmu, kau menangis. Aruna menggeleng cepat. Tidak. Ini cuma. Siapa yang datang? Potong Adrian. Tetanggamu bilang ada wanita bergaun putih datang ke sini. Aruna menggigit bibir. Ia tidak ingin menambah kesal Adrian. Tidak ingin menimbulkan keributan antara mereka dan dunia Adrian. Aruna. Nadanya berubah tegas. Adrian memegang kedua bahu Aruna. Katakan. Aruna menunduk lirih. Risa datang. Wajah Adrian langsung mengeras. Apa dia menyakitimu? Tidak, dia hanya bicara. Apa yang dia lakukan? Aruna ragu. Dia bilang, aku tidak pantas berada di sisimu. Dia bilang aku penghalang. Dan kau percaya? Aruna tidak menjawab. Adrian menarik napas dalam, wajahnya marah namun terluka. Aruna, dengarkan aku. Kau bukan penghalang. Kau bukan masalah. Kau bukan kesalahan dalam hidupku. Aruna mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Tapi dunia kita berbeda, Adrian. Aku tidak terbiasa dengan ancaman. Aku tidak tahu harus. Dunia kita mungkin berbeda, kata Adrian lembut sambil menggenggam tangan Aruna.
Tapi aku yang memilihmu. Aku, bukan orang lain. Aruna merasakan dadanya hangat, namun hatinya masih diselimuti ketakutan. Kalau semua ini menyulitkanmu, Adrian, mungkin. Berhenti. Adrian memotong tegas. Jangan pernah berkata kau ingin pergi. Aruna terdiam. Adrian menarik Aruna ke dalam pelukannya. Kalau ada yang menyakitimu lagi, bisiknya, aku yang akan menghadapinya. Bukan kau. Aruna menangis dalam diam, memeluk Adrian erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Tapi jauh di dalam pikirannya, satu pertanyaan masih berputar. Kenapa Adrian begitu keras mempertahankanku? Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Pertanyaan itu akan terjawab, namun dengan cara yang tidak pernah Aruna duga. Karena di luar sana, seseorang sedang mengintai rumah dari kejauhan. Seseorang yang menatap foto Aruna dan Adrian sambil bergumam. Permainan baru dimulai. Langkah kaki Aruna terdengar pelan ketika ia memasuki ruang kerja Adrian. Ruangan itu luas, dinding kaca besar menampilkan pemandangan kota yang gemerlap, namun bagi Aruna suasananya terasa menekan. Jantungnya tidak berhenti berdebar sejak tadi pagi, sejak kejadian di lapangan parkir yang melibatkan Risa. Adrian duduk di balik meja kerjanya, wajahnya tampak gelap dan rahangnya mengeras. Napasnya naik turun, seolah ia tengah menahan amarah atau mungkin rasa sakit. Aruna tak bisa memastikan. Duduk, ucap Adrian, dengan suara berat yang tak bisa ia tebak, apakah itu kemarahan atau kelelahan. Aruna mengangguk kecil dan duduk dengan hati-hati. Suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Hening beberapa detik. Lalu Adrian menatapnya tajam. Kau tidak apa-apa, tanyanya. Pertanyaan itu sederhana. Tapi nadanya berbeda. Ada kekhawatiran yang terlalu jelas untuk bisa disembunyikan. Aruna menunduk, jari-jarinya meremas ujung roknya. Aku tidak apa-apa. Hanya kaget. Risa tidak menyentuhmu, kan? Aruna menggeleng. Tidak. Dia hanya berlebihan. Adrian menghela napas panjang, menutup wajahnya dengan telapak tangan sejenak. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak mencampuri hidupku. Aruna memandangnya, bingung. Dia bilang kalian sudah bertunangan. Dan, kau miliknya. Adrian tertawa kecil, tapi tawanya terdengar sinis. Tentu dia akan bilang begitu. Tapi, benar tidak? Tanya Aruna ragu. Adrian mengangkat wajahnya cepat, menatap langsung ke mata Aruna dengan kilatan tegas. Tidak. Jawaban itu datang cepat. Pasti. Membuang seluruh keraguan Aruna namun sekaligus membuatnya lebih penasaran. Kalau bukan tunanganmu, lanjut Aruna, kenapa dia begitu yakin? Adrian membuang pandangan keluar jendela. Karena ayahku. Aruna terdiam. Ayahmu? Adrian mengangguk. Ayahku dan ayahnya teman lama. Mereka mengatur perjodohan sejak aku masih SMA. Seolah-olah aku barang dagangan. Apa? Aruna membelalakkan mata. Jadi, Risa tidak berbohong soal dijodohkan? Tidak. Tapi aku tidak pernah setuju. Tidak pernah. Suara Adrian meninggi, lalu ia menutup mata, menenangkan diri. Aku tidak mencintainya. Tidak pernah. Dan aku benci cara ayahku memperlakukan hidupku. Aruna merasakan dada kirinya sesak. Ia tak pernah menyangka pria seperti Adrian, kaya, tampan,
dihormati, ternyata juga hidup di bawah tekanan. Lalu kenapa? Kenapa kau tidak menolak saja? Tanya Aruna hati-hati. Adrian melempar tatapan pahit. Kau tidak tahu siapa ayahku. Aruna terdiam. Ia memang tak tahu. Ayahku bukan sekadar pengusaha kaya, lanjut Adrian. Ia ambisius, otoriter. Baginya, reputasi adalah segalanya. Jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencananya, dia akan membuat hidupmu seperti neraka. Aruna mendengarkan, tubuhnya merinding ketika melihat tatapan kosong Adrian, tatapan seseorang yang menyimpan luka lama. Risa dipersiapkan untuk menjadi istri sempurna bagiku. Seseorang yang bisa meningkatkan citra keluarga. Aku hanyalah bagian dari rencana besar ayahku. Aruna merasakan hatinya terjepit. Aku benci hidup seperti itu, ucap Adrian lirih. Itu sebabnya aku pergi dari rumah ketika umurku 22. Memulai bisnis sendiri. Hidup dari nol. Tanpa menggunakan 1 sen pun uangnya. Aruna tercengang. Kau meninggalkan semuanya demi kebebasan? Adrian tersenyum pahit. Lebih tepatnya demi kewarasan. Hening sesaat. Lalu, kenapa ayahmu marah begitu tahu kita menikah? Tanya Aruna lagi. Adrian menatap Aruna, dan kali ini tatapannya penuh konflik. Itu bagian dari masa laluku yang belum kau tahu. Aruna menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Adrian, sesuatu yang memberitahu bahwa jawabannya akan berat. Aruna, Adrian berhenti sebentar, seolah merangkai kata. Pernikahan kita hanyalah percikan kecil yang menyulut konflik besar antara aku dan ayahku. Dia menganggapku mempermalukan keluarga karena menikahi seseorang yang tidak setara. Aruna ingin tersinggung, tapi ia tahu itu bukan kata-kata Adrian. Itu kata-kata ayahnya. Padahal aku menikahimu karena alasan yang tidak sepenuhnya sempat kuberitahu. Aruna menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa alasan itu? Tanyanya pelan. Adrian membuka mulut, tetapi sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangannya diketuk begitu keras hingga Aruna tersentak. Brak. Pintu terbuka. Risa masuk sambil memaksa dirinya terlihat tenang, tapi jelas ia sedang marah. Adrian. Suaranya bergetar. Benar kau memecatku? Adrian mendengus, berdiri dari kursinya. Bukan hanya memecat. Aku juga mengajukan tuntutan atas perilakumu pada Aruna. Risa memucat seketika. Kau bercanda. Aku tidak pernah bercanda soal keselamatan istriku. Kata istriku itu membuat Aruna merinding. Adrian, kau tidak mengerti. Aku hanya melakukan ini demi. Demi apa? Potong Adrian dingin. Demi membuat Aruna sakit hati? Atau demi memastikan aku tetap denganmu seperti keinginan ayahku? Wajah Risa berubah, tersentak, kemudian marah. Karena itu memang yang seharusnya. Karena kau sudah dijodohkan denganku. Aku sudah mempersiapkan hidupku untuk menjadi istrimu, Adrian. Dan itu bukan salahku. Adrian menatap Risa tanpa gentar. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Risa menggeleng-gelengkan kepala, air mata mulai jatuh. Tapi kau tahu aku mencintaimu. Kau tahu. Adrian memejamkan mata sejenak. Aku tidak bisa memaksakan perasaanku. Bahkan untuk membalas cintamu sekalipun. Lalu dia. Risa menunjuk Aruna dengan tangan gemetar. Apa dia yang kau pilih?
Gadis miskin yang memanfaatkan kecelakaan untuk mengikatmu? Aruna menunduk, perih mendengar tuduhan itu. Cukup, kata Adrian tegas. Aruna tidak memanfaatkanku. Aku yang memutuskan untuk menikah dengannya. Tapi kenapa, Adrian? Kenapa dia? Risa hampir menjerit. Adrian terdiam. Aruna juga menahan napas. Inilah saatnya. Aku menikahinya, Adrian akhirnya berkata, karena dia menyelamatkanku. Risa ternganga. Menyelamatkanmu? Maksudmu apa? Adrian beralih menatap Aruna, tatapan yang lembut, hangat, dan penuh sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku belum sempat menceritakan semuanya, ucapnya. Tapi Aruna, dia menyelamatkanku 2 tahun lalu. Aruna tercengang. Aku? Tapi, aku tidak pernah. Adrian mengangguk. Kau tidak tahu. Kau bahkan tidak tahu siapa aku waktu itu. Aruna memandangnya bingung, jantungnya serasa ingin melompat keluar. Apa yang kau bicarakan? Adrian mendekatinya, suaranya menjadi lirih namun jelas. Kau ingat malam itu? Malam saat hujan deras, ketika kau memberikan payungmu kepada seorang pria asing di halte. Aruna membelalakkan mata. Ingatan itu muncul begitu saja. Malam ketika ia baru pulang dari bekerja paruh waktu. Malam ketika ia melihat seorang pria duduk di halte sendirian, basah kuyup, wajahnya pucat seperti tak punya alasan untuk hidup. Ia memberikan payungnya. Ia hanya berkata, kalau hujan berhenti, kembalikan saja besok ke minimarket tempatku kerja. Tapi pria itu tak pernah kembali. Pikirannya tidak pernah kembali lagi pada kejadian itu. Nap. Adrian tersenyum sedih. Senyum yang dipenuhi luka lama. Itu aku, Aruna. Aruna terpaku. Risa membeku. Aku, waktu itu, sedang berada di titik terendah dalam hidupku, lanjut Adrian. Ayahku baru saja memberikan ultimatum. Aku gagal dalam salah satu proyekku dan dia memakiku habis-habisan, mengatakan aku tidak berguna. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu apakah aku masih pantas hidup. Aruna merasakan tubuhnya dingin. Tapi kemudian kau datang, ucap Adrian pelan, suaranya bergetar. Seorang gadis asing yang bahkan tidak tahu namaku. Kau memberi payungmu. Kau bilang dunia tidak selebar kamar dan masalah tidak sebesar hujan malam itu. Adrian menelan ludah. Kata-kata sederhana, tapi itu menyelamatkanku. Air mata Aruna mulai mengumpul tanpa ia bisa hentikan. Aku mencarimu. Berulang kali. Tapi kau hilang tanpa jejak. Sampai akhirnya, nasib mempertemukan kita lagi melalui kecelakaan itu. Adrian menatap Aruna dengan intensitas yang membuatnya sulit bernapas. Itu sebabnya aku memintamu menikah denganku, ucap Adrian lirih. Karena kau bukan hanya gadis yang menabrak mobilku, tapi gadis yang menolongku di saat aku hampir menyerah pada hidup. Risa menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Aruna menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Aku tidak pernah memanfaatkanmu, suaranya pecah. Aku bahkan tidak tahu. Aku tahu, ucap Adrian sambil menyentuh bahunya lembut. Dan itu membuatku semakin yakin. Kau tidak pernah menginginkan hartaku. Tidak pernah memaksaku. Kau hanya menjadi dirimu sendiri. Aruna menangis. Risa tersungkur di kursi, meremas rambutnya. Tidak mungkin. Jadi selama ini,
Aku berperang melawan seseorang yang bahkan tidak sadar ia sudah memenangkan hatimu sejak lama? Adrian tidak menjawab. Risa kini menatap Aruna dengan tatapan patah. Aku kalah, bahkan sebelum aku mulai, ya? Aruna menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Adrian menarik napas panjang. Risa, aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan dariku. Risa berdiri perlahan, matanya merah namun penuh harga diri. Baik. Jika itu pilihanmu, aku tidak punya hak memaksamu. Ia menatap Adrian untuk terakhir kalinya. Selamat untuk pernikahan kalian. Lalu ia pergi. Pintu menutup perlahan. Tinggal Aruna dan Adrian dalam keheningan yang terasa berat, namun juga hangat. Adrian menyentuh pipi Aruna, menghapus air matanya dengan lembut. Sekarang kau tahu alasan sebenarnya, katanya. Aruna menatapnya dengan mata yang masih basah. Adrian, apa yang sebenarnya kau rasakan padaku? Adrian tersenyum, senyum yang akhirnya tidak lagi menyimpan luka. Aku jatuh cinta padamu, Aruna. Dan untuk pertama kalinya, Aruna tidak menolak perasaannya sendiri. Ia juga mencintai pria ini. Tapi kehidupan mereka baru saja mulai berubah. Dan badai yang lebih besar masih menunggu di depan. Pagi itu dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Aruna terbangun bukan karena alarm, tetapi karena aroma wangi kopi yang baru diseduh. Ketika ia membuka mata, Adrian sudah tidak ada di sampingnya. Aruna bangkit pelan, mengenakan cardigan tipis, lalu berjalan menuju dapur. Di sana, Adrian sedang menuang kopi kedua cangkir. Rambutnya sedikit berantakan, tapi senyumnya hangat dan lembut. Pagi, sapa Adrian, seolah semalam tidak ada air mata, ancaman, dan rasa takut. Aruna tersenyum kecil. Pagi. Aku buatkan kopi favoritmu, ucap Adrian sambil menyerahkan cangkir. Dengan 2 sendok gula. Aku ingat. Aruna tersentak. Ia tidak pernah memberitahu Adrian soal itu. Kau ingat, ulangnya pelan. Adrian mengangguk, menatapnya penuh arti. Lebih banyak hal tentangmu yang kuingat daripada yang kau bayangkan. Aruna menunduk, pipinya merona. Tapi hatinya tetap dipenuhi kegelisahan yang tersisa dari kejadian malam sebelumnya. Adrian memperhatikan perubahan raut wajah Aruna. Kau masih kepikiran tentang Risa? Tanyanya lembut. Aruna tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Siapa yang mengirim pesan-pesan itu? Pesannya menakutkan. Adrian menegakkan tubuh, tatapannya menggelap. Aruna, mulai sekarang kau harus hati-hati. Mungkin bukan hanya Risa yang bermain. Aruna terkejut. Maksudmu ada orang lain? Adrian tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang tamu, lalu menghampiri sebuah laci kecil. Dari sana, ia mengambil sebuah amplop hitam tersegel. Ia menatap amplop itu sejenak sebelum kembali ke Aruna. Sebenarnya, aku tidak ingin memberitahumu sekarang, ucapnya. Tapi aku tidak ingin kau terus hidup dalam ketakutan. Aruna menelan ludah. Adrian, apa yang kau sembunyikan? Adrian duduk, mengisyaratkan Aruna untuk ikut duduk di sampingnya. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Aruna memandang foto-foto itu dan darahnya terasa dingin. Foto dirinya. Foto rumahnya. Foto ia bekerja di toko minimarket dulu. Foto saat ia menunggu bus. Foto ia tertidur di halte malam-malam karena kelelahan.
Semuanya diambil dari kejauhan. Semuanya sudah ada bahkan sebelum Aruna bertemu Adrian di hari kecelakaan itu. Apa ini? Suara Aruna bergetar. Ini, Adrian menarik napas dalam. Dari orang suruhan ayahku. Aruna membeku. Ayahmu? Kenapa dia memata-mataiku? Adrian menatap Aruna dengan pandangan bersalah, pandangan yang membuat jantung Aruna mencelos. Kau ingat waktu pertama kali kita bertemu saat kecelakaan itu? Tanya Adrian pelan. Tentu, jawab Aruna. Saat itu pertama kali aku melihatmu. Tapi bagiku, kata Adrian lirih, itu bukan pertama kalinya aku melihatmu. Aruna menatap Adrian dengan kebingungan. Aku tidak mengerti. Adrian melanjutkan. 2 minggu sebelum kecelakaan itu, aku melihatmu. Melihatku? Di mana? Di minimarket tempatmu bekerja paruh waktu. Aruna mengerutkan kening. Aku tidak ingat pernah melihatmu. Kau tidak melihatku? Karena aku hanya berdiri di luar, lama. Kupikir aku gila saat itu. Adrian tersenyum getir. Karena aku merasa mengenalmu, tapi tidak ingat dari mana. Adrian, Aruna merasakan dadanya tertarik. Aku melihatmu tertawa dengan rekan kerjamu, lanjut Adrian. Aku melihatmu menghibur anak kecil yang menangis karena uang jajannya hilang. Aku melihat caramu melepas sepatu karena tumitmu lecet, tapi tetap melayani pelanggan lain dengan senyuman. Dan entah kenapa, aku merasa tenang melihatmu. Aruna menutup mulutnya, terkejut. Aku berpikir, aku hanya delusi, kata Adrian. Sampai aku mengingat satu hal. Ia menatap Aruna dalam. Malam itu, bisiknya, malam saat hujan deras, saat kau memberikan payungmu kepada seorang pria asing di halte. Aruna terbelalak. Jadi, itu benar-benar kau? Tanyanya hampir tidak percaya. Adrian mengangguk. Malam itu kau menyelamatkanku dari pikiran buruk, ucapnya. Tapi aku tidak sempat berterima kasih. Aku mencarimu. Setiap hari. Tapi aku tidak tahu namamu. Tidak tahu di mana kau tinggal. Aruna menggigit bibir, air mata berkaca-kaca. Lalu ayahku mulai menekan hidupku lagi, lanjut Adrian. Ia marah besar karena aku menolak perjodohan dengan Risa. Ia mengancam akan mengambil alih perusahaan yang susah payah kubangun. Aruna merasa perutnya melilit. Jadi, apa hubungannya dengan diriku? Kubilang padanya, aku sudah jatuh cinta pada seseorang. Aruna menahan napas. Tentu saja ayahku marah. Dia ingin tahu siapa gadis itu. Aku menolak memberitahu. Tapi dia tidak tinggal diam. Adrian menatap foto-foto itu lagi, lalu membuangnya ke meja dengan wajah muak. Dia menyuruh orang untuk mengikutiku, ucap Adrian. Untuk mencari siapa gadis yang bisa membuatku berubah. Aruna meletakkan tangan di dadanya, merasakan tubuhnya bergetar. Dan ketika mereka menemukanmu, suara Adrian melemah, ayahku mengatakan kau tidak cocok denganku. Kau terlalu miskin. Terlalu kecil untuk dunia kami. Dia bilang, kau hanya akan mempermalukan keluarga. Aruna menutup mata, air matanya tumpah. Kau tidak pernah bilang soal ini, katanya pelan. Aku tidak mau kau terluka, jawab Adrian keras. Tapi sekarang kau terluka karena aku diam. Aku menyesal, Aruna. Aku benar-benar menyesal. Aruna menggeleng. Apa? Itu alasan ayahmu marah saat tahu kita menikah?
Itu salah satu alasannya. Adrian menatap Aruna penuh luka. Alasan lainnya jauh lebih buruk. Aruna mengusap air matanya. Apa? Adrian menghela napas panjang, napas berat yang seakan membawa luka bertahun-tahun. Aruna, ia memegang tangan Aruna. Aku belum jujur padamu tentang keluargaku. Terutama tentang ibuku. Aruna diam, menunggu. Adrian menatap lantai seolah sedang menghidupkan kembali memori lama. Ibuku berasal dari keluarga sederhana, katanya. Sama sepertimu. Aruna terpaku. Ayahku menikahinya hanya karena cinta. Tapi keluarganya menolak. Bisnis mereka merosot. Reputasi mereka hancur. Mereka menyalahkan ibuku atas semuanya. Aruna merasakan napasnya tercekat. Ibu meninggal ketika aku remaja, lanjut Adrian. Karena stres. Karena depresi. Karena tekanan yang diberikan keluarga ayahku. Aruna menutup mulutnya, terisak. Adrian memegang kedua tangan Aruna semakin kuat. Ayahku ingin memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Dia ingin aku menikah dengan wanita dari keluarga besar. Wanita yang setara. Adrian tertawa pahit. Dan ketika aku menyebutkan bahwa aku jatuh cinta pada gadis sederhana, dia takut aku mengulang sejarah yang sama. Aruna kini menangis terbuka. Dan untuk itu, dia memata-mataiku, kata Adrian penuh kemarahan. Dia memata-mataimu. Menekan hidupmu. Dan bahkan mungkin mengirim orang untuk menakut-nakutimu. Aruna ingat pesan ancaman. Ia ingat tatapan Risa. Ia ingat bayangan seseorang di ujung gang. Semuanya mulai masuk akal. Aku minta maaf, Aruna, ucap Adrian lirih. Kau jadi sasaran karena aku. Aruna menggeleng kuat, menatap Adrian dengan mata merah namun teguh. Adrian, apa kau mencintaiku? Tanya Aruna dengan suara bergetar. Bukan karena rasa terima kasih, bukan karena masa lalu, tapi karena aku. Adrian menatap dalam ke mata Aruna. Aruna, ia mengusap pipinya. Aku mencintaimu. Bukan karena kau menyelamatkanku dulu. Bukan karena takdir. Tapi karena setiap hari bersamamu membuatku jadi manusia yang lebih baik. Aruna menutup mata, air mata mengalir pelan. Tapi sebelum ia bisa membalas apapun. Brak, brak, brak. Pintu rumah dipukul keras dari luar. Aruna dan Adrian sama-sama tersentak. Siapa itu? Bisik Aruna, panik. Adrian berdiri cepat, tubuhnya tegang. Tetap di sini. Ketukan semakin keras. Brug. Seolah orang di luar hendak mendobrak pintu. Adrian, suara Aruna bergetar. Jangan buka pintunya. Tapi terlambat. Pintu dibuka paksa dari luar. Dan di ambang pintu berdiri pria tua berpakaian mewah, dengan tatapan penuh kekuasaan dan aura tekanan yang membuat udara langsung terasa berat. Adrian memucat. Aruna membeku. Pria itu menatap keduanya dengan tatapan dingin. Kalian berdua, ikut saya sekarang. Itu adalah ayah Adrian. Dan babak baru dalam hidup Aruna, kebetulan pahit yang menyeretnya masuk ke dunia yang kejam, baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu, seperti sedang mencerminkan perasaan kacau di hati Aruna. Ia berdiri di depan rumah kontrakannya yang sempit, tubuh basah kuyup, rambut menempel di wajah, dan matanya sembab setelah menangis semalaman. Setelah meninggalkan rumah keluarga Alvaro seminggu lalu, hidupnya kembali seperti semula,
kecil, terhimpit, dan penuh ketidakpastian. Namun ada satu hal yang tidak sama lagi, hatinya terasa kosong. Kepergian dari rumah Alvaro ternyata bukan kemenangan bagi dirinya. Ia pikir keluar dari kehidupan mewah itu akan membuatnya bebas dari tekanan, hinaan, dan rasa tidak layak. Nyatanya, ia justru merindukan sesuatu, tidak seseorang. Aruna menutup pintu rumah pelan-pelan, memeluk tubuhnya sendiri karena udara malam menusuk kulit. Di dalam rumah hanya ada lampu redup, meja kayu tua, dan aroma kayu lembab. Tempat itu tidak pernah terasa sesepi sekarang, seakan menegaskan bahwa dirinya sudah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Ia duduk di lantai, menarik lutut, dan menundukkan kepala. Kenapa aku pergi? Kenapa aku bodoh sekali? Ia mengusap air mata yang kembali turun. Hatinya berdebar setiap mengingat wajah Alvaro ketika ia pergi, terkejut, terluka, sekaligus marah. Aruna meninggalkan semuanya tanpa memberi kesempatan bagi Alvaro menjelaskan apapun. Di saat ia menatap kosong ke arah pintu, mendadak terdengar suara ketukan keras. Tok, tok, tok. Aruna terlonjak. Siapa yang datang jam segini? Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketukan itu datang lagi, lebih keras, lebih mendesak. Aruna berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Ia melangkah ke pintu dan membuka sedikit. Pandangannya langsung membelalak. Alvaro? Pria itu berdiri di depan rumahnya dengan jas hitam yang sudah basah total. Rambutnya menempel di dahi, napasnya terengah, wajahnya terlihat sangat letih, seperti telah mencarinya selama berhari-hari tanpa berhenti. Aruna membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Alvaro menatapnya dengan mata yang merah, seakan menahan banyak sekali emosi. Aruna, aku mohon, jangan tutup pintunya. Suaranya rendah, hampir pecah. Aruna membuka pintu lebar-lebar. Alvaro masuk, berdiri di ruang kecil itu sambil menggenggam ujung jasnya yang meneteskan air. Kenapa kamu basah begini? Aruna tergagap. Aku mencari kamu, jawab Alvaro pendek. Di mana-mana. Ke tempat kerja lamamu, ke rumah sakit tempat ibumu dulu dirawat, ke kafe kecil tempat kamu biasa makan. Dan akhirnya, ia menatap rumah kecil itu. Aku menemukan kamu di sini. Aruna tidak tahu harus merespons apa. Hatinya berdegup lebih cepat, sebuah rasa yang menyesakkan sekaligus menghangatkan. Kamu seharusnya tidak datang, bisik Aruna, meski suaranya terdengar tidak meyakinkan. Tentu saja aku datang. Alvaro mendekat satu langkah, wajahnya menegang. Kamu pergi tanpa bilang apa-apa. Tanpa menjawab pesanku. Tanpa mau menemuiku. Apakah kamu tahu aku hampir gila mencarimu? Aruna memalingkan wajah. Aku hanya ingin pergi sebelum semuanya semakin rumit. Rumit? Alvaro tertawa getir. Aruna, semua justru menjadi kacau karena kamu pergi. Aruna mengepalkan tangan. Aku tidak ingin menjadi beban. Semua orang di rumahmu membenciku, menganggapku penggoda, pengemis, oportunis. Alvaro mendekat, memotong kata-katanya. Biarkan mereka. Yang penting itu apa yang kamu rasakan. Apa yang kita rasakan. Aruna menelan ludah. Tapi, aku tidak pantas. Jangan bilang itu lagi. Suara Alvaro tegas, hampir seperti perintah. Sejak kapan nilai seseorang ditentukan oleh uang atau status? Kamu lupa, Aruna? Alvaro menatap dalam-dalam. Aku memilih kamu sebelum aku tahu kamu miskin.
sebelum aku tahu masa lalumu. Aruna mengangkat wajah, bingung. Maksudmu? Alvaro menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Aruna yang dingin. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Gadis kecil yang menolongku saat kecelakaan dulu, yang mengambilkan pertolongan saat aku hampir mati, itu kamu. Aruna membeku. Kamu bukan orang asing bagiku, Alvaro melanjutkan. Kamu adalah alasan aku hidup sampai hari ini. Aruna menggeleng lemah. Tapi kamu tidak sadar, waktu itu aku hanya. Aku ingat. Mata Alvaro berkaca-kaca. Aku ingat seorang anak perempuan kurus, berlari sejauh hampir 2 kilometer untuk mencari bantuan ketika mobil keluargaku terperosok di jurang. Aku ingat kamu yang turun ke sungai kecil, kaki kamu bahkan berdarah. Dan kamu tidak mau meninggalkan aku sendirian meski malam gelap. Aruna menutup mulutnya, menahan tangis. Ia bahkan tidak tahu kalau bocah kecil yang ia tolong itu adalah Alvaro. Sejak itu, aku mencari kamu, suara Alvaro bergetar. Aku berhutang nyawa padamu. Tapi, aku juga menyukaimu. Dan semakin dewasa, aku menyadari, aku tidak hanya ingin berterima kasih. Aku ingin menjagamu. Aruna merasa seluruh tubuhnya melemas. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Aku memintamu menikah bukan karena kontrak waris, lanjut Alvaro. Itu hanya alasan agar kamu mau tinggal di sisiku tanpa berpikir aku memanfaatkanmu. Aruna menatapnya, matanya membesar. Jadi, alasanmu yang sebenarnya. Aku mencintaimu, Aruna. Dan kalimat itu begitu lembut, begitu tulus, begitu menyayat hati. Aruna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Alvaro langsung memeluknya, kuat dan hangat, seakan tidak akan membiarkannya pergi lagi. Aku mencintaimu, ulang Alvaro sambil mengusap rambutnya. Bukan karena masa lalu. Bukan karena hutang. Bukan karena kontrak. Tapi karena kamu Aruna. Gadis yang berani, tulus, dan membuatku merasa hidup. Aruna menggenggam baju Alvaro erat-erat. Aku juga mencintaimu, tapi aku takut. Aku juga takut, bisik Alvaro. Takut kehilangan kamu lagi. Pelukan itu lama, dan ketika mereka akhirnya saling menatap, hujan di luar mulai mereda. Seolah dunia mengerti bahwa luka hati mereka akhirnya menemukan penyembuhnya. Alvaro menyentuh pipi Aruna. Pernikahan kita dulu tidak dimulai dengan baik. Jadi kali ini. Ia berlutut, tanpa peduli lantai rumah Aruna yang dingin dan basah. Aruna terkejut. Alvaro, apa yang kamu lakukan? Aruna, ucap Alvaro dengan suara lebih lembut dari hujan. Maukah kamu menikah denganku tanpa kontrak, tanpa paksaan, tanpa alasan lain selain karena kita saling mencintai? Aruna menutup mulutnya, terisak. Air mata bahagia mengalir deras. Tentu aku mau. Suara Aruna pecah, namun penuh kejujuran. Alvaro tersenyum lega, bangkit, dan memeluknya sekali lagi. Kali ini lebih hangat, lebih dalam, dan lebih penuh kepastian. Dan pada hari itu, di rumah kecil yang sederhana, dua hati yang lama terpisah akhirnya kembali bersatu, tanpa paksaan, tanpa kontrak, hanya cinta murni yang lama terpendam. Tamat.